Guys, sekarang Indonesia harus waspada terhadap batuk parah yang bisa menyebabkan orang meninggal. Karena menurut laporan WHO tahun 2017 aja, seenggaknya tuh ada 1.020.000 kasus TBC di Indonesia. Tapi hanya 420.000 kasus yang terlapor di Kementerian Kesehatan. Hal itu membuat Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah di India. Nah, untuk mencegah itu semua, kalian harus bentengi tubuh kalian dengan vaksin, perkuat sistem imun, dan yang terakhir, kalian harus diagnosis sejak dini. Setiap orang melihat mereka pakai masker selalu ngetawain mereka dan menganggap mereka itu bodoh, tapi akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya diawali ada anak dan seorang ibu yang ibunya itu selalu maksa anaknya itu pakai masker. Tapi pas dia jalan-jalan ke depan, dia itu selalu malu karena dia selalu dikatain. Nah, di situ anaknya langsung lepas maskernya karena dia malu banget. Tapi ibunya maksa dia untuk pakai maskernya lagi. Nah, pas dia baru pakai maskernya, tiba-tiba ada orang ngetawain dia lagi dan bilang kalau misalkan mereka itu bodoh banget kalau misalkan percaya seperti itu. Akhirnya anaknya bilang kalau misalkan dia nggak mau pakai masker itu, dia mau lepas karena dia terlihat bodoh. Nah, ibunya bilang, kamu tuh nggak terlihat bodoh tapi kamu menyelamatkan nyawa orang. Karena pandemi ini membuat banyak usaha bangkrut, membuat banyak keluarga tidak bisa bertemu keluarga lainnya. Dan lebih parah, banyak orang yang melihat orang tersayangnya meninggal dunia. Jadi kata mamanya itu, yang bisa kita lakukan adalah menjadi pahlawan dengan memakai masker. Akhirnya anaknya benar-benar sadar banget dan langsung gak malu lagi pakai masker. Guys, akhir-akhir ini lagi viral banget soal keranda terbang. Apa sih itu? Jadi awalnya heboh banget karena banyak pengguna TikTok yang melaporkan kalau misalkan ada lampor seperti ini. Ada beberapa orang yang bilang kalau misalkan ada keranda terbang seperti ini lewat di desanya. Nah, yang bikin orang takut karena mitosnya kalau misalkan dilewati lampor seperti ini, bisa akan terjadinya mara bahaya. Nah, mitos lainnya ada yang bilang kalau misalkan lampor itu adalah iblis dengan keranda terbang yang datang pada malam hari itu. Banyak juga yang percaya kalau lampor itu adalah satu makhluk yang konon katanya bisa mengambil nyawa manusia. Tapi tenang dulu, sampai saat ini belum ada yang bisa memverifikasi secara benar tentang apakah benar atau tidaknya mitos yang tersebar ini. Guys, kalian harus waspada banget karena ini adalah penyakit yang lebih serem daripada corona. Jadi kalian harus mengetahui gejala-gejala dari TBC ini. Yang pertama, kalian kalau merasakan batuk yang berlangsung lama, bisa 3 minggu atau lebih, biasanya berdahak. Yang kedua, batuknya mengeluarkan darah, berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan, demam dan menggigil, lemas. Terus kalian merasa nyeri dada saat bernafas dan batuk. Dan terakhir, tidak nafsu makan. Kalau kalian merasakan gejala-gejala itu, kalian harus peka dan langsung berkonsultasi dengan dokter. Sekarang ini Indonesia harus takut akan penyakit ini. Walaupun kita juga harus peka terhadap virus corona, tapi ada virus yang diam-diam mematikan, yaitu penyakit menular TBC. Kalian bayangin aja, angka kematian TBC di Indonesia terjadi sekitar 67.000 kasus per tahunnya. Sedangkan pada tahun 2018, 845 orang jatuh sakit karena TBC. Maka itu perlu kesadaran dari masyarakat kalau misalkan TBC juga merupakan penyakit yang menular yang seharusnya tidak pernah dianggap biasa saja. Akhirnya Michael kaget banget karena tiba-tiba dia diundang ke rumah nenek itu ternyata untuk ini, guys. Jadi pas dia datang ke rumah neneknya, dia bingung rumahnya tuh gede banget. Nah, pas dia lihat neneknya tuh langsung seneng banget. Nah, nggak hanya itu aja, terus mereka minum-minum sampai nggak sengaja mereka itu saling. Nah, setelah itu mereka berdua langsung jatuh cinta banget karena neneknya selama ini tuh selalu kesepian. Tapi anak-anaknya mengetahui itu semua langsung marah. Apalagi beberapa bulan saat mereka menikah, tiba-tiba nenek Elizabeth meninggal dunia. Nah, dokter bilang kalau nenek itu makan pil yang salah menyebabkan dia itu meninggal. Dan semua harta kekayaannya jatuh ke Michael semua. Di situ Michael nggak ada sedih-sedih sama sekali karena kehilangan Elizabeth. Dan bahkan Michael langsung ke rumah Paul untuk memamerkan kekayaannya dia. Walau di situ Paul nggak percaya banget atas apa yang dia lihat, tapi dia benar-benar kasih tahu ke Paul kalau misalkan aku lebih kaya dari kamu. Cowok ini punya cita-cita untuk nikahin nenek-nenek kaya supaya dia itu bisa sukses, tapi akhirnya ini malah kaget banget, guys. Jadi kisahnya ada cowok yang bernama Michael, dia itu benci banget sama temennya yang bernama Paul. Jadi Paul itu suka memamerkan harta kekayaannya dan ngejek kalau misalkan Michael itu miskin. Nah, setelah itu Michael langsung berambisi banget kalau misalkan dia harus mempunyai duit yang lebih banyak daripada si Paul. Terus Michael mikir kalau misalkan dia harus nikahin nenek-nenek kaya yang janda. Setelah itu dia cari nama-nama di internet. Nah, keluarlah nama nenek Elizabeth ini. Setelah itu dia langsung janji bertemu dengan nenek itu, bilangnya ke asistennya dia itu mau wawancara.
Nah terus Michael sampai di acara yang ada neneknya. Tapi dia ngelihat neneknya itu kayak bosen gitu. Akhirnya Michael mendekat dan ngajak ngomong nenek itu. Nah terus nggak berapa lama mereka ngomong, mereka tuh jadi nyambung banget. Tapi tiba-tiba Michael kaget banget karena ini terjadi. Guys, apa sih tanda-tanda kalau misalkan ada lampor di tempat kalian? Mitosnya banyak yang percaya kalau misalkan ada lampor menimbulkan suara gemuruh. Suaranya berasal dari iringan kereta kuda dan derap kaki pasukan. Bahkan lebih merindingnya, banyak masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa itu adalah pasukan Nyi Roro Kidul. Dan juga mereka yakin kalau misalkan lampor itu disertai dengan wabah penyakit. Biasanya lampor juga mencari korbannya di bulan Sapar pada malam hari. Kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya udah aku bahas semuanya di YouTube aku Shierantoinet. Guys, kalian tahu nggak YouTuber ini yang sempat viral banget dan menuai banyak kontroversi? Karena dia itu menggunakan makeup sampai dia itu benar-benar berubah banget. Dan bahkan banyak banget yang pro kontra terkait dengan video ini. Positif ya, banyak yang bilang kalau misalkan hal ini adalah bentuk seni dan kreativitas. Tapi banyak yang bilang kalau misalkan makeup ini terlalu ekstrim, membuat perempuan terlalu terobsesi sama standar kecantikan tertentu. So, menurut kalian gimana tentang tanggapan ini tapi berubah jadi cantik banget ya? Walaupun sebelumnya juga udah cantik. Kalau kalian mau lihat perubahan-perubahan lain yang keren banget, udah aku bahas semuanya di YouTube aku Shierantoinet. Guys, kalian tahu nggak sih kalau air kelapa akhir-akhir ini tuh udah pada habis karena pada kira kalau misalkan ini bisa digunakan untuk obat COVID, bener nggak sih? Nah, tapi belum ada bukti ilmiah kalau air kelapa bisa berfungsi untuk obat COVID. Namun tetap loh, air kelapa tuh ada manfaatnya buat kita. Menurut CNN Indonesia, air kelapa itu bisa mendukung sistem imun tubuh kita, kontrol tekanan darah, menambah energi dan menyehatkan pencernaan, juga bisa menjaga sistem metabolisme, jaga hidrasi tubuh, dan juga sebagai minuman alternatif yang rendah kalori. Jadi minum air kelapa tuh bagus, apalagi di saat pandemi untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tapi yang penting jangan berlebihan. TikTokers ini pingin banget viral dan dapat 1 juta views dengan ngeprank semua temennya yang ada di sekolah ya, tapi ini akhirnya parah banget. Jadi TikTokers ini bernama Frank yang dia itu selalu ngeprank teman-temannya. Jadi seperti ini, dia akan taruh tabung ke temennya dan ketika temennya buka, itu bakal berantakan banget dan buat temennya itu diomelin sama kepala sekolah. Tapi Frank itu nggak pernah diomelin sama kepala sekolah ya, kepala sekolah itu terlalu percaya sama Frank. Sampai akhirnya tambah lama tuh tambah parah. Dia malah taruh kulit pisang supaya temennya itu jatuh. Nah terus bener aja dong temennya jatuh dan dia malah ketawa-tawa. Ketika temennya berusaha aduin kalau misalkan Frank itu jahat banget, gurunya itu malah nggak percaya sama sekali. Sampai akhirnya mereka punya strategi untuk menjebak Frank. Mereka merekam aksi perbuatan Frank, tapi ternyata yang kena itu malah kepala sekolahnya. Di situ Frank dapat masalah yang besar banget dan orang tuanya suruh Frank untuk hapus TikToknya. Dan mirisnya ternyata video Frank ketahuan guru malah nembus 1 juta views. Siapapun boleh operasi plastik dengan topeng ini doang, tapi nggak boleh dipakai lebih dari 2 kali, kalau nggak ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya ada seorang istri yang ditinggalin sama suaminya karena suaminya lebih milih cewek yang lebih muda dan cantik. Sampai tiba-tiba istri tersebut mendapat hadiah yang aneh banget di depan rumahnya. Pas dia lihat ini tuh kayak topeng masker gitu guys. Dan dibilang kalau topeng tersebut tuh bisa operasi plastik sendiri guys. Jadi bisa buat orang tuh tambah muda dan tambah cantik. Karena dia lagi pingin cantik banget, dia langsung pakai lah topeng itu buat coba-coba. Nah keesokan hari ya dia kaget banget, dia tuh mukanya bener-bener muda banget guys. Kerut-kerutannya mulai menghilang dan dia jadi cantik banget. Bahkan kalau misalkan dia keluar, cowok-cowok tuh mulai ngelirik ke arah dia. Itu ngebuat dia seneng banget dan dia jadi ketagihan nih guys untuk pakai maskernya lagi. Tambah lama dia tambah cakep jadi dia ketagihan. Nah syaratnya kalau udah dipakai 2 kali dia nggak boleh simpan dan harus dikasih ke orang lain. Tapi dia malah simpan dan nggak mau kasih orang lain sama sekali sampai akhirnya ini benar-benar parah banget guys. Karena dia tetap menyimpan topeng operasi plastik itu membuat muka dia benar-benar jadi bisul-bisul dan jadi jelek banget. Akhirnya dia memutuskan untuk pakai topengnya lagi untuk ketiga kalinya padahal udah nggak boleh kan. Nah pas dia pakai dia berharap pokoknya wajahnya yang muda itu bisa kembali lagi. Terus tiba-tiba ada anak dari temennya yang mau mengunjungi dia. Dia kaget banget pas lihat temen mamanya itu mukanya udah copot dong guys. Nah pas dia lagi telepon mamanya juga bingung banget dong. Dan mamanya kaget dengan apa yang terjadi, ternyata mamanya yang kasih topeng itu ke dia. Tapi cewek ini cuma pakai 2 kali terus dia langsung kasih ke orang. Tapi dia nggak nyangka sama sekali temennya itu melanggar peraturan yang telah diberikan. Dan di situ dia merasa bersalah banget. Link video aslinya di Instagram story aku @shierantoinet.
Guys, ini adalah salah satu perosotan paling menyeramkan di dunia yang berada di Brasil. Ini kalian harus lihat sih, ini kayak terjun bebas gitu guys. Dan ini adalah saat dia udah mau meluncur, kalian siap-siap ya. Itu benar-benar tinggi banget dan langsung kayak 90 derajat gitu. Nah, nggak hanya ini aja, juga ada perosotan yang lebih serem lagi. Dimana abis kamu meluncur kayak gini, kamu akan terbang setinggi mungkin baru kamu kejebur ke dalam air. Kalau kalian mau lihat perosotan yang lebih serem lagi, udah aku bahas semuanya di YouTube aku, Share Antoinette. Jangan pernah masuk ke danau hitam yang nggak tahu di dalamnya tuh ada apa. Kalau nggak akan terjadi seperti ini guys. Ini benar-benar parah banget, kalian harus lihat. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang lagi lihat pemandangan aja. Tapi dia merasa banget kalau misalkan ada orang di belakang dia. Karena suara langkahnya itu dia bisa denger banget. Tapi saat dia lihat ke belakang itu benar-benar nggak ada siapa-siapa sama sekali. Nah, yang tadinya dia lihat danau itu tuh nyaman banget, sekarang dia jadi nggak nyaman sama sekali. Dan ketika dia balik badan, dia kaget banget ngelihat sosok cowok yang kayak abis tenggelam. Karena dia kaget, akhirnya dia itu terjatuh guys. Awalnya dia pikir kalau misalkan itu orang jahat doang. Pas dia lihat ke atas tuh nggak ada siapa-siapa guys. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang ngambil kaki dia kayak gini, tenggelamin dia. Di situ ia baru sadar kalau itu adalah hantu air. Dia selalu ingin menenggelamkan orang-orang yang lagi sendirian di danau itu. Anak ini selalu pakai topeng kuda setiap saat, ternyata alasan sebenarnya itu bikin kaget banget guys. Jadi anak ini bernama Mae yang sering banget dibully sama temen-temennya sampai dikejar-kejar kayak gini. Terus Mae selalu memakai topeng kuda supaya dia merasa aman. Karena dia itu suka banget sama kuda, jadi kalau misalkan dia pakai topeng kuda kayak gini, dia menjadi dirinya sendiri dan menjadi anak yang bahagia. Tapi saat di meja makan, Mama itu marah banget sama dia, kenapa dia masih pakai topeng kuda. Itu benar-benar ngebuat Mae sedih banget, padahal kuda itu adalah sesuatu yang bikin dia tenang. Sampai tiba-tiba topeng kudanya tuh ketahuan sama temen-temennya dan dia dikata-katain. Sampai temennya tuh jahat banget mandiin dia air kayak gini. Mae pun sedih banget dan udah gak tahan lagi. Sampai akhirnya besok itu di sekolah ada acara kalau misalkan murid-murid harus membawa apa yang dia suka. Dan Mae melakukan sesuatu yang bikin semua temennya kaget. Anak ini yang selalu pakai topeng kuda tiba-tiba mengejutkan temennya banget saat dia datang ke sekolah. Nah, tiba-tiba dia itu datang sama kuda asli guys. Jadi temennya merasa selama ini dia itu berhayal doang pengen jadi kuda, terobsesi dengan kuda. Tapi tiba-tiba temennya tuh terkejut banget, dia bisa bawa kuda dan naik kuda dengan keren banget. Nah, di sini dia menunjukkan apa yang dia suka dan apa yang membuat dia bahagia. Bahkan orang yang bully dia itu nggak bawa apa-apa ke sekolah. Dan akhirnya dia yang dipuji-puji karena terlihat keren banget. Akhirnya Mae bisa kasih tahu ke teman-temannya kalau semua orang berhak atas apa yang dia suka. Anak ini nekat banget masuk ke dalam mainan capit boneka sampai mamanya tuh mohon dia keluar tapi dia nggak mau sama sekali. Ini akhirnya parah banget sih guys. Jadi ceritanya anak ini bernama Pearl yang dia itu lagi jalan-jalan kayak ke supermarket gitu sama mamanya. Terus dia lihat kalau misalkan ada nih orang yang lagi main mainan capit boneka. Karena dia penasaran banget, dia juga mau main guys. Tapi karena dia nggak punya koin sama sekali, dia berpikir gimana kalau aku aja masuk ke dalam mainan ini. Setelah itu dia lihat nih mamanya lagi nggak ngeliatin dia sama sekali. Dan dia tanpa pikir panjang dia langsung masuk ke dalam mainan itu. Bahkan petugasnya juga nggak lagi ngeliatin dia, jadi dia aman aja nih guys. Karena dia kecil, dia itu gampang banget masuk ke dalam mesinnya. Sampai akhirnya dia bisa masuk kayak gini dan dia benar-benar seneng banget. Karena dia bisa main sama banyak boneka yang ada di situ. Tapi anehnya ketika mamanya cariin dia, dia malah ngumpet nggak mau pulang sama sekali. Dan akhirnya parah banget. Anak ini selalu bikin semua dokter gigi tuh takut banget saat melihat giginya dia. Ini akhirnya parah banget sih guys. Jadi kisahnya anak ini tuh sendirian ke dokter gigi. Tapi susternya ngeliat dia tuh udah ada yang aneh nih guys. Karena anak ini sendirian dan pakai kacamata hitam dan dia mencurigakan banget. Tapi susternya ya udah berlalu begitu aja. Nah, setelah itu udah giliran dia untuk masuk konsultasi ke dokternya. Setelah dia masuk, dia santai aja, nggak seperti anak lain yang pada ketakutan. Nah ini ketika dia bertemu sama dokternya suruh dia ngelepasin kacamata. Tapi dia itu kayak nggak tahan gitu melihat sinar yang ada di kepala dokternya. Dan ketika dokternya suruh dia mangap dan kasih lihat giginya, dokternya bener-bener kaget banget karena ini anak tuh kayak vampir. Dan ternyata benar aja, biasa korban dia adalah dokter-dokter dan suster seperti ini guys. Guys, kalian tahu kan YouTuber ini yang sering banget beli hal-hal yang aneh. Sekarang dia nggak kapok dong guys. Dia mencoba mencari pacar lagi di situs yang serem banget. Dan di web ini ditulis kalau misalkan hobi dari cewek ini adalah mendengar orang mengunyah. Nah, ketika cewek datang, mukanya tuh berbeda banget sama yang ada di web. Dia juga nggak mau kalau misalkan YouTuber ini bawa temen. Dia cuma mau berduaan doang guys.
Dan bahkan temennya lihat kalau di tas cewek itu tuh keluar kecoa guys. Gak hanya itu aja, di dalam tasnya juga lebih parah lagi. Dan gak hanya itu aja, semuanya bener-bener serem banget tentang cewek ini, kalian harus lihat. Semuanya baru aku bahas di YouTube aku, Sheila Antoinette, linknya di bio aku ya. Anak ini gak mau keluar dari mainan capit boneka dan akhirnya parah banget. Jadi dia malah senang pas mamanya tuh pergi dan gak bisa nemuin dia sama sekali. Dia sama sekali gak takut ditinggal guys. Sampai tiba-tiba ada anak yang lagi mau mainan capit boneka ini. Dia kaget banget ngelihat ada anak kecil di dalamnya. Setelah itu mamanya langsung kembali dan kaget banget anaknya ada di situ dong. Pas mamanya suruh dia keluar, dia gak mau sama sekali dong guys. Dan dia cuma melototin mamanya doang. Bahkan dia berani ngeledek mamanya kayak gini. Yang paling parah, anak ini tuh nyebelin banget saat mamanya udah stres. Dia malah nempelin hidungnya di kaca jadi seperti ini. Terus akhirnya mereka semua meminta tolong bantuan untuk memecahkan kaca tersebut supaya anaknya itu bisa keluar. Dan akhirnya bapak ini benar-benar berjuang banget sampai akhirnya kacanya tuh bisa lepas guys. Dan anak ini ketika dibawa keluar, orang-orang pada seneng banget. Tapi berbeda dari mamanya yang langsung nampar dia, itu ngebuat orang-orang di dalam toko itu benar-benar shock banget. Karena mamanya udah gak bisa menahan amarah lagi. Guru ini tiba-tiba suruh muridnya maju di depan kelas untuk bengkokin garpu cuman pakai pikirannya doang. Ini nggak nyangka banget sih guys akhirnya. Jadi kisahnya anak ini bernama Aman, yang dia itu sering banget dikatain di kelas dan diketawain karena dia tuh nggak terlalu bisa baca guys, bacanya tersendat gitu. Sampai akhirnya gurunya suruh dia maju untuk bengkokin garpu dengan pikiran dia doang guys. Akhirnya Aman bener-bener kayak lagi sulap gitu, dan dia kaget banget pas lihat garpunya itu bener-bener bengkok. Semenjak saat itu dia merasa kalau misalkan dia itu punya kekuatan sulap. Makanya dia yakin kalau dia bisa melakukan apa aja. Akhirnya dengan garpu itu dia belajar terus. Bahkan gurunya tuh juga nemenin dia belajar guys. Sampai akhirnya dia merasa kalau misalkan kekuatan dia benar-benar bisa bikin dia itu bisa baca. Padahal sebenarnya kekuatan itu ada di dalam dirinya sendiri. Cowok ini selalu kalah kalau misalkan main adu ayam sama ceweknya. Sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang parah banget guys. Jadi kisahnya mereka itu lagi pacaran, terus mereka iseng nih main-main adu ayam gitu. Tapi ceweknya tuh selalu menang, cowoknya gak pernah menang sama sekali sampai dia stres banget. Nah akhirnya ceweknya pulang tuh guys. Tapi keesokan harinya cowoknya tuh terobsesi banget pengen menang main adu jempol gini. Akhirnya dia benar-benar latihan, berusaha sampai akhirnya hari H-nya datang. Bahkan dia udah bikin ring untuk pertandingan. Akhirnya ceweknya nurutin aja dan adu sama dia. Sampai akhirnya dia benar-benar gemes banget, dia teken jempol ceweknya sampai jempolnya patah dan dia tetap senang banget, yang penting dia menang. Karena nggak punya teman, anak ini cuma temenan sama ikan doang, tapi dia nggak tahu kalau ikan ini bisa menyebabkan semua orang meninggal. Jadi kisahnya ada seorang anak yang nggak punya teman sama sekali. Awalnya temen dia cuma semut doang. Tapi anak di kompleknya tuh pada jahat banget, malah pada nginjek semutnya. Akhirnya dia minta ke ayahnya untuk beli peliharaan baru. Nah terus dia langsung jatuh cinta saat dia lihat ikan ini. Nah pas dia lihat itu ikan emas, itu benar-benar menarik banget dong buat dia. Tapi ternyata itu bukan ikan emas. Ikan emasnya itu udah habis sama ikan piranha. Jadi yang dia kira itu ikan emas, itu ternyata ikan piranha guys, yang udah siap banget pingin menyantap dia. Tapi dia masih nggak sadar sama sekali dan dia sayang banget sama ikannya. Sampai suatu hari pas dia lagi jalan-jalan, dia itu selalu bawa ikannya kemana-mana. Dan tiba-tiba ada kucing yang mau mendekat ke ikan tersebut, dan langsung piranhanya memakan kucing tersebut guys. Tapi abis ini makin parah banget pas dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Setiap cewek ini lagi stres, dia akan berenang di danau sendirian, tapi dia nggak tahu apa yang sedang mengintai dia guys di tempat itu. Jadi kisahnya cewek ini tuh sering banget kerja sampai lembur dan dia capek banget deh guys. Dia selalu pulang malam dari kerjaan dan nggak punya kehidupan sama sekali. Sampai akhirnya dia pikir dia harus libur sejenak dan dia mau liburan. Nah liburan dia tuh nggak biasa guys, liburan dia selalu di hutan sendirian dan bener-bener serem banget. Akhirnya dia udah memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Nah di sana dia merasa tenang banget dan merasa nggak ada yang ganggu dia sama sekali. Apalagi dengan pemandangan yang seindah ini, nggak mungkin dong dia takut. Dia itu suka banget foto-foto semua liburan dia. Sampai akhirnya yang bikin dia tenang banget ketika dia itu berenang di danau. Dia benar-benar langsung loncat aja tanpa takut di bawahnya tuh ada apa. Nah setelah itu dia akan masuk ke dalam tenda ya dia. Abis liburan dia lihat-lihat lagi fotonya dia dan dia kaget banget karena ada yang fotoin dia pas dia lagi tidur. Dan dia baru sadar kalau selama itu dia nggak sendirian. Jadi dia tuh nggak sadar kalau misalkan ikan yang dia sayang-sayang merupakan ikan piranha yang bisa bikin semua orang meninggal.
Terus di sini dia masih nggak tahu apa-apa sampai tiba-tiba temen yang suka ngebully dia tuh datang dan mau ngabisin air milik piranha ini. Nah, tapi piranha ini sama sekali nggak diem aja. Dia langsung kepikiran kalau misalkan anak itu bisa menjadi mangsanya. Akhirnya piranha itu loncat dan langsung menghabisi anak itu, guys. Ini bener-bener serem banget sih, dan temennya yang melihat kejadian itu bener-bener langsung kabur. Akhirnya setelah anaknya kasih tahu ayahnya, piranhanya harus dibalikin ke tempat tersebut. Dia sedih banget karena dia jadi nggak punya teman sama sekali. Tapi tiba-tiba kesedihan dia tuh memudar saat dia melihat sesuatu, guys. Dia melihat ada teman baru yang bisa dia pelihara. Dan teman baru yang dia maksud adalah buaya kecil. Guys, kalian pernah nggak lihat video anak ini yang pernah viral banget cuman karena dia itu kentut? Kalian harus denger sih, jadi ini dia lagi nyanyi. Terus tiba-tiba sampai di sini kalian bisa lihat ekspresi kakaknya bukan hanya kaget aja tapi kebauan, guys. Jadi video ini bener-bener dia lagi karaoke biasa aja, tapi nggak sengaja video ini direkam terus iseng-iseng diupload aja sama orang tuanya. Video ini pun langsung viral dan mendapat 5 juta views. Dan banyak banget yang suka sama anak ini karena anak ini walaupun dia abis kentut, dia nggak berasa salah apa-apa, dia langsung tetap nyanyi aja. Keren banget ya, dari kentut bisa jadi viral banget. Guys, cowok ini tiba-tiba pingsan saat dia lagi naik wahana yang serem banget. Jadi kali ini wahananya bernama slingshot, guys. Awalnya dia masih baik-baik aja dan terlihat cewek yang takut. Tapi pas wahana ini dilempar ke langit, dia bener-bener langsung pingsan, guys. Tapi ceweknya tuh nggak sadar sama sekali, guys. Yang aneh, pingsannya itu on-off gitu. Kadang dia bangun, setelah itu dia pingsan lagi, guys. Lengkapnya udah aku bahas semuanya di YouTube aku, Shira Antoinette. Linknya di bio aku ya. Suami yang dipenjara nangis-nangis karena dia harus berpisah sama istrinya. Tapi tiba-tiba habis ini polisi tuh tepuk tangan karena suaminya melakukan sesuatu. Jadi kisahnya suaminya tuh benar-benar kangen banget sama istrinya. Kalau misalkan ditelepon dia selalu nangis-nangis. Sampai tiba-tiba polisi datang karena waktu jenguk itu udah habis. Nah, setelah itu suaminya nangis, istrinya nangis. Pokoknya mereka semua nangis, nggak mau berpisah sama sekali. Tapi yang lebih heboh tuh nangis dari suaminya. Nah, pas istrinya udah pergi, tiba-tiba suaminya itu benar-benar berhenti nangis dan malah kayak seneng gitu. Pas istrinya datang lagi, dia pura-pura nangis lagi, guys. Jadi selama ini dia itu seneng banget loh berpisah sama istrinya dan mendingan di penjara. Polisi yang melihat hal itu benar-benar langsung tepuk tangan atas aktingnya dia. Dan dia pingin cepet-cepet masuk ke penjara lagi daripada harus teleponan sama istrinya.